Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah berkenan singgah di channel ini. Kali ini aku akan menyampaikan sebuah cerita kiriman dari seseorang yang kita sebut saja namanya Mbak Dwi yang berdomisili di Jepara. Jadi kisah kali ini menceritakan tentang pengalaman Mbak Dwi sewaktu menempuh ilmu di sebuah pulau yang terletak di utara Pulau Jawa, dan banyak sekali kejadian yang ia alami, kejadian yang menyeramkan selama ia dan temannya berada di sana. Dan sebelum aku melanjutkan, bagi kalian yang mungkin mengetahui lokasi di mana pulau ini berada atau nama pulaunya atau nama sekolah yang nanti akan aku bahas, aku minta agar tidak perlu menyebutkan lokasi atau nama tempat itu di kolom komentar demi menjaga privasi pihak-pihak yang berada di sana atau bertugas di sana ataupun para penduduk yang tinggal di sana. Karena sebenarnya kisah ini juga sempat viral, dan dengan adanya vlog ini dan aku menceritakan kembali, aku tidak ingin akan ada masalah atau kehebohan di kemudian hari. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, silahkan simak hingga selesai, dan inilah ceritanya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2011, Mbak Dwi ini dan temannya bercita-cita melanjutkan sekolah di SLTA atau SMK di sebuah pulau yang sudah menjadi cita-cita mereka sejak lama. Dan akhirnya berkat bantuan dari salah seorang guru yang mendaftarkan mereka ke sekolah yang berada di pulau itu, akhirnya mereka pun diterima untuk menjadi siswa di sekolah tersebut. Akhirnya Mbak Dwi itu dan temannya pun berangkatlah ke pulau itu, dan itulah pertama kalinya mereka menginjakkan kaki di pulau tersebut. Nah, Mbak Dwi ini dan temannya tinggal di sebuah tempat kos yang kebetulan letaknya berada tepat di depan sekolah yang akan menjadi tempat pendidikan mereka nantinya. Saat mereka tiba di sana, mereka sedikit terkejut karena ternyata lokasi sekolah itu bersebelahan dengan area pemakaman umum. Dan informasi itu tidak pernah mereka dapatkan sebelum mereka menginjakkan kaki di sana. Jadi mereka agak sedikit aneh karena pemandangan dari tempat kos mereka selain ke sekolah itu juga langsung menuju ke tempat pemakaman umum tersebut. Jadi sebelum kita lanjutkan ceritanya, di sini aku akan menjelaskan tentang situasi atau keadaan di sekolah dan tempat kos tersebut. Jadi di sebelah tempat kos itu ada sebuah sumur yang dijadikan oleh masyarakat setempat untuk tempat mengambil air ataupun mencuci pakaian di sana. Jadi sumur itu digunakan bersama-sama seperti itu. Nah, di saat Mbak Dwi ini dan temannya tinggal di sana, mulailah terjadi satu persatu kejadian yang ganjil dan membuat bulu kuduk mereka meremang. Kejadian-kejadian itu antara lain seperti misalnya saat mereka tidur ya, tengah malam tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan seorang perempuan, padahal di luar tidak ada siapapun. Selain itu juga
ada suara orang sedang menimba air dan mencuci pakaian di sumur yang berada di sebelah tempat kos mereka. Tapi begitu mereka memeriksanya, sumur itu ternyata kosong dan tidak ada satu orang pun di sana saat tengah malam itu. Selain itu juga terdengar suara tangisan bayi dan suara seperti orang menarik pelepah daun kelapa atau pelepah daun pisang itu saat tengah malam, dan itu sungguh suara yang ganjil karena mereka hanya mendengar suara-suara seperti itu pada saat tengah malam. Jadi karena mereka selalu diteror dengan kejadian-kejadian atau suara-suara yang ganjil seperti itu hampir tiap malam, akhirnya itu menyebabkan mereka hampir selalu ketakutan saat tengah malam dan tidak bisa memejamkan mata. Akhirnya mereka pun baru bisa tidur setelah subuh menjelang, dan bisa diduga akibatnya mereka pun sering terlambat berangkat ke sekolah, dan di sekolah pun ketiduran dan seperti itu, yang akhirnya hal-hal itu menyebabkan konsentrasi mereka dan kemampuan mereka untuk belajar semakin menurun dan sangat terganggu ya. Nah, suatu saat karena terlalu banyaknya teror-teror yang menimpa mereka, akhirnya mereka pun sering curhatlah ke sana kemari, cerita kepada mungkin teman-teman ataupun warga di sekitar tempat kos mereka ya. Dan ternyata ada juga yang bercerita bahwa ia melihat penampakan sesosok wanita yang berdiri di bawah pohon jambu yang tumbuh di depan sekolah itu. Penampakan wanita dengan gaun panjang putih yang lusuh dan kotor, rambut aut-autan, dan perempuan itu menangis. Cerita-cerita seram seperti itu dan banyaknya narasumber yang didengar membuat mereka semakin tertekan dan depresi ya, karena ternyata bukan hanya mereka yang mengalami hal-hal yang mengerikan seperti itu. Akhirnya karena ada cerita penampakan di bawah pohon jambu itu, suatu saat Mbak Dwi ini dan temannya nekat mengambil foto lingkungan sekitar sekolah dan pemakaman itu dan situasi di depan kos mereka termasuk di bawah pohon jambu itu. Dan pada foto yang mereka ambil ternyata tertangkap penampakan sebuah lengan atau tangan yang mengerikan. Di sini Mbak Dwi tidak menjelaskan definisi atau deskripsi mengerikannya itu seperti apa ya. Dia cuma bilang bahwa lengan yang tertangkap kamera itu yang tercetak di foto itu memang sangat mengerikan dan membuat gempar di lingkungan sekolah mereka dan masyarakat di pulau yang nggak begitu besar itu. Akhirnya setelah kejadian yang bertubi-tubi itu yang banyak sekali itu, akhirnya Mbak Dwi ini dan temannya sepakat memutuskan untuk hanya menyelesaikan pendidikan mereka di tahun pertama saja. Mereka nggak mau melanjutkan ke kelas berikutnya tahun depan karena mereka sudah tak ingin berlama-lama bersekolah dan tinggal lagi di pulau itu. Jadi sejak saat itu setiap kali Mbak Dwi ini dan temannya berdoa atau sembahyang ya, kebetulan Mbak Dwi ini kan muslim dan temannya adalah pemeluk agama Hindu, dan mereka tidak mau sembahyang bergantian, tapi mereka bersembahyang bersama-sama dengan cara Mbak Dwi bersembahyang atau sholat menghadap ke kiblat, sedangkan temannya itu berdoa menghadap ke timur. Dan itu selalu mereka lakukan bersama-sama karena sangat ketakutannya dan berusaha saling menjaga temannya ya. Nah akhirnya
hari yang dinanti itu pun tiba, mereka sudah sepakat besok kembali ke kota mereka masing-masing. Jadi malam itu adalah malam terakhir mereka berada di tempat kos itu. Dan sejak sore, sejak tadi juga tidak ada kejadian aneh-aneh. Mereka sudah siap untuk berangkat besok paginya, dan Mbak Dwi pun dan temannya tertidur pulas. Tapi saat tengah malam, tiba-tiba saja temannya Mbak Dwi ini terbangun karena ingin buang air kecil ya. Akhirnya karena melihat Mbak Dwi yang tidurnya ini sangat lelap, temannya pun nggak tega untuk membangunkannya. Akhirnya si temannya Mbak Dwi ini bertekad untuk pergi ke kamar mandi sendirian. Nah, saat dia berada di kamar mandi di tempat kosnya itu, saat sedang buang air kecil, ia seperti merasa ada yang sedang mengawasinya dari ventilasi yang terletak di atas bak mandi. Jadi ventilasi itu berupa jendela kecil dengan kaca yang letaknya agak tinggi dan berada di atas bak mandi. Saat itu temannya Mbak Dwi mendongak karena penasaran siapa yang sedang mengintip aku gitu kan. Dan ternyata yang dilihatnya itu di ventilasi itu ternyata sebuah wajah yang rusak berlumuran darah. Dan temannya Mbak Dwi itu juga nggak yakin itu sosok lelaki atau perempuan. Yang jelas wajah itu memang sangat rusak dan berlumuran darah. Nah, karena temannya Mbak Dwi ini ketakutan kan, refleks dia melemparkan gayung sambil menjerit dan sempat juga terpeleset ke lantai kamar mandi. Tapi akhirnya syukurlah esok paginya mereka akhirnya bisa pulang dan meninggalkan pulau itu untuk melanjutkan pendidikan mereka dan kembali ke rumah masing-masing. Tapi usut punya usut, ternyata kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah dan tempat kos itu berawal dari kabar bahwa pada suatu ketika beberapa saat atau beberapa tahun sebelumnya ada kejadian di mana salah seorang siswa dari sekolah tersebut itu, siswi dari sekolah tersebut itu ternyata hamil di luar nikah dan dibunuh oleh seseorang serta mayatnya dilemparkan ke laut. Dan setelah mayat itu ditemukan oleh warga sekitar di laut itu, mayat gadis itu pun dibawa ke tempat kos yang Mbak Dwi dan temannya tempati itu. Jadi entah tujuannya apa, entah karena dekat dari sekolah dan mereka tahu bahwa gadis itu adalah siswi di sekolah tersebut, atau memang gadis itu pernah kos di tempat kos tersebut, atau memang hanya sekedar menaruh jasad gadis itu sampai ditangani penanganan selanjutnya, kita juga kurang tahu. Tapi yang jelas begitu diangkat dari laut, mayat gadis itu memang ditaruh untuk sementara di rumah kosnya Mbak Dwi. Dan baru setelah Mbak Dwi meninggalkan tempat kos itulah ia akhirnya tahu tentang riwayat atau apa ya peristiwa yang terjadi sebelum mereka tinggal di tempat kos itu. Pengalaman ini sempat membuat Mbak Dwi trauma ya, dan tergerak hati untuk menyampaikan atau membagi ceritanya kepada kita semua kali ini. Jadi terima kasih kepada Mbak Dwi yang sudah mengirimkan cerita ini. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin kalian mempunyai kisah horor, pengalaman nyata yang mungkin ingin kalian share kepada aku atau kepada orang lain, silakan kirimkan kisah kalian ke DM Instagramku
atau ke inbox Facebookku, atau bisa melalui chatting ke nomor WhatsAppku. Semua linknya nanti ada di kolom deskripsi. Dan akhirnya segini saja cerita yang aku sampaikan kali ini. Semoga bisa sedikit menghibur kalian di masa pandemi ini, dan kalian yang sedang sakit semoga pulih segera, dan yang sehat-sehat masih sehat hari ini semoga tetap terjaga kesehatannya. Dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah bersedia mendengarkan dan menonton vlog ini hingga selesai, dan semoga kita bisa bertemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.